Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian pada hari ini? Alhamdulillah baik semuanya ya. Alhamdulillah kabar ibu juga baik. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada yang tidak hadir? Oh, tidak ada. 30 peserta didik ya. Hadir semua? Alhamdulillah. Ibu rasanya senang sekali mengajar di kelas ini, bertemu dengan murid-murid yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang manis-manis, yang semuanya pada giat belajar ya, insya Allah. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama Ibu Miftah Khoiriyah. Ibu biasa dipanggil Ibu Riri. Ibu sudah mengajar, sudah menjadi guru bimbingan dan konseling di sekolah ini selama 3 tahun. Masih tergolong baru ya. Rumah ibu di Jatiranggon, ada yang tahu? Oh iya, betul, dekat Pondok Ranggon. Ada lagi yang ingin bertanya mengenai ibu? Sudah tidak ada lagi ya. Baik, kalau gitu kita lanjutkan ya. Pada pertemuan hari ini Ibu akan melakukan layanan penguasaan konten. Sebelumnya ada yang udah tahu apa itu layanan penguasaan konten? Ya, coba Syifa. Oh ya, kurang tepat ya, tapi sudah bagus. Mau merespon Ibu. Ada lagi yang ingin menyuarakan pendapatnya? Ayo. Oke, kalau tidak ada lagi, Ibu jelaskan ya. Layanan penguasaan konten adalah sebuah layanan bimbingan dan konseling yang bertujuan agar peserta didik mampu memiliki kebiasaan-kebiasaan ataupun keterampilan baru yang positif. Sebelumnya tadi kalian itu mata pelajaran apa? Kalau boleh tahu? Mata pelajaran matematika. Apakah sulit? Lumayan sulit ya. Oh, mudah, hebat Rifki. Kalau boleh ibu tahu, di rumah kalian belajar pembelajaran matematika itu seperti apa? Iya? Oh, les ya. Lesnya hari apa? Sabtu Minggu. Oh, ada lagi selain les? Oh, dengan latihan soal, latihan di buku soal. Oh iya. Ada lagi? Oh, menonton video di YouTube. Oh iya, sekarang sudah banyak ya video-video pembelajaran yang ada di YouTube. Lalu ada lagi? Oh, dengan merangkum. Ya. Nah, kalian ada yang tahu kenapa ya setiap peserta didik ini memiliki cara yang berbeda, memiliki gaya belajar yang berbeda? Ada yang tahu? Ya, ada lagi? Ya, ada lagi? Masih kurang tepat ya. Sesuai dengan yang kita bahas hari ini, Ibu akan membahas topik mengenai cara menemukan gaya belajar yang tepat. Nah, lanjut tadi ya, kenapa kita harus mempelajari atau mengetahui gaya belajar kita sendiri? Agar kita lebih mudah dalam mempelajari sebuah ilmu pengetahuan, agar lebih cepat mengerti. Tadi ada yang bisa jawab? Tadi ada yang bisa jawab? Kenapa semuanya beda-beda ya? Nah, beda-beda itu karena kemampuan setiap individu itu berbeda-beda. Jadi kita memiliki gaya belajar yang berbeda-beda pula. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai asas-asas yang akan Ibu gunakan pada pertemuan hari ini. Yaitu ada 6 asas. Yang pertama ada asas kesukarelaan, di mana kalian secara sukarela belajar di pertemuan pada pagi hari ini. Yang kedua ada asas kegiatan, di mana kalian aktif dan responsif selama kegiatan pembelajaran.
Yang ketiga ada asas keterbukaan, di mana kalian terbuka kepada ibu agar ibu bisa membantu kalian menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi. Selanjutnya ada asas kenormatifan, yaitu kalian mengikuti peraturan kelas ini atau peraturan dari ibu. Yaitu yang pertama, kalau ingin bertanya harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Lalu tidak boleh mengungkapkan emosi yang terlalu berlebihan ya, seperti tertawa terbahak-bahak, lalu menggebrak-gebrak meja, atau menepuk-nepuk temannya sampai kesakitan, atau juga mengganggu temannya yang sedang berkonsentrasi belajar. Tidak boleh ya. Lalu selanjutnya ada asas kedinamisan, yaitu setelah kalian mempelajari cara menemukan gaya belajar yang tepat, kalian akan tahu gaya belajar kalian itu seperti apa, yang nyamannya seperti apa, yang selanjutnya akan membantu kalian dalam proses belajar. Yang terakhir ada asas kerahasiaan, yaitu di mana persoalan-persoalan yang telah kita bahas pada hari ini hanya sampai di kelas ini saja, tidak boleh disebarluaskan atau diceritakan kepada kelas lain, agar permasalahan-permasalahan yang ada menjadi pembelajaran kita hari ini. Ya, baik. Selanjutnya ibu akan menjelaskan langkah kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama kita akan membaca doa terlebih dahulu. Ibu akan menunjuk salah seorang peserta didik untuk memimpin doa. Selanjutnya ibu akan memaparkan materi melalui PowerPoint. Selanjutnya ibu akan menjelaskan sedikit dan menunjuk para peserta didik kalian untuk membaca. Selanjutnya ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya. Lalu selanjutnya ibu akan mengundang tamu spesial, yaitu seorang konselor yang akan memberikan kalian tes gaya belajar. Jadi kalian tidak lagi mengira-ngira ya, sebenarnya gaya belajar saya yang tepat itu seperti apa, Bu? Sebenarnya gaya belajar yang selama ini saya gunakan itu sudah tepat atau belum, Bu? Ya, jadi dengan tes ini kalian bisa lebih yakin ya apa saja kecenderungan gaya belajar kalian. Lalu selanjutnya ibu akan menunjuk siswa untuk mereview atau meresum pembelajaran pada hari ini. Ya, lalu ibu akan menjelaskan sedikit materi untuk pertemuan minggu depan yang masih menyambung dengan materi ini ya, tentang keterampilan belajar. Ya, baik, kalau begitu ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum masuk ke pembelajaran? Ada? Baik, kalau tidak ada lagi kita langsung masuk ya. Coba siapa yang ingin memimpin doa terlebih dahulu? Laki-laki ya? Siapa? Oh iya, Rifki boleh. Oke. Amin. Baik, kalau begitu kita mulai pembelajaran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ya, Ibu tampilkan dulu di layar. Sebentar ya anak-anak. Nah, sudah. Ini bimbingan dan konseling bersama Ibu Riri. Apakah kalian semuanya sudah siap untuk belajar? Bagaimana? Baik. Kalau belum siap atau kalau masih ingin bercanda-bercanda, boleh ya di luar. Ya, jadi biar yang ingin belajar, yang ingin mengetahui pembelajaran Ibu topik kali ini bisa lebih
memahami ya, bisa lebih berkonsentrasi. Ayo, ada yang mau keluar? Baik, kalau tidak ada, Ibu lanjutkan ya. Jadi semuanya sudah siap belajar ya? Alhamdulillah. Nah, topik kita kali ini adalah menemukan gaya belajar yang tepat. Sebelumnya ada yang tahu apa itu gaya belajar? Iya. Oh iya. Ya betul ya, yang tadi dibilang semuanya. Gaya belajar adalah kecenderungan seseorang pelajar mempelajari atau memperoleh suatu ilmu dengan caranya sendiri. Lalu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik diharapkan akan lebih mudah mengerti materi pembelajaran setelah mengetahui gaya belajar yang tepat sesuai dengan kemampuannya. Terdapat 3 gaya belajar. Yang pertama ada auditorial, yang kedua ada visual, yang ketiga ada kinestik. Ayo, coba Nadifa baca yang auditorial. Ya, betul ya. Auditorial itu seorang yang lebih mudah belajar dengan cara mendengarkan, dengan cara menggunakan indera pendengar. Lalu selanjutnya, ayo Ismi baca yang visual. Ya, gaya belajar visual lebih mudah jika dia melihat atau mengamati pembelajaran. Nah, gaya belajar visual ini lebih menggunakan indera penglihatan ya. Lalu selanjutnya ada gaya belajar kinestik. Siapa yang mau membaca? Ya, Syifa boleh? Ya, jadi kinestik ini lebih mudah belajar kalau menggerakkan anggota tubuh ya, menggunakan indera peraba. Lalu ini ada contoh gaya belajar auditorial, yaitu ada seorang anak yang sedang menggunakan headphone, sedang mendengarkan pembelajaran ya. Selanjutnya ada ciri-ciri gaya belajar auditorial. Coba, siapa yang ingin membaca? Ya, boleh. Baik, selanjutnya ada gaya belajar visual. Ini contohnya ya, yaitu seperti yang dilihat di PPT, ada 3 anak kecil yang sedang melihat buku. Bukunya itu penuh gambar ya. Ya, penuh warna. Ya. Selanjutnya ciri-ciri gaya belajar visual. Ada yang ingin baca? Ya, boleh. Baik, selanjutnya ada contoh gaya belajar kinestik. Yaitu di sini ada seorang ibu guru cantik ya, dengan kelima anak muridnya yang sedang melihat globe, sedang mempraktekkan peta dunia ya. Lalu ciri-ciri gaya belajar kinestik. Ada yang ingin membacakan? Ya, boleh. Ya, berikut adalah poster gaya belajar. Cara-cara gaya belajar. Yang pertama, auditorial. Bisa dengan
mengeluarkan suara yang lantang, bisa dengan menjelaskan sebuah materi pelajaran kepada temannya. Lalu ada mendengarkan, bisa dengan mendengarkan penjelasan dari ibu guru atau bapak guru atau dari video-video pembelajaran lain. Lalu ada suara ya. Auditorial ini sangat mengandalkan indera pendengarnya dalam belajar. Lalu seperti yang kalian bisa lihat di sini. Selanjutnya ada visual. Visual itu cara belajarnya suka dengan yang warna-warna. Seperti bisa mewarnai atau menggaris bawahi dengan stabilo ya, warna-warni yang cantik yang menarik mata. Lalu bisa membuat bagan, diagram atau mind map. Ada yang udah tahu mind map itu apa? Ya sudah belajar ya mind map itu apa. Lalu selanjutnya ada kinestik. Ya, biasanya kinestik itu menggunakan anggota tubuh ya. Ya, bisa dengan biasanya kinestik itu menggunakan anggota tubuh ya. Bisa dengan membuat sebuah karya atau bisa juga dengan langsung mempraktekannya pada sebuah benda gitu ya. Baik, selanjutnya ada, sebelum kita memulai mengisi tes gaya belajar, ada yang ingin ditanyakan? Ya, boleh? Ya, boleh ya. Kalau gaya belajar itu bisa lebih dari 2. Mungkin kecenderungannya hanya 1. Misalnya yang maaf ya. Misalnya yang dikatakan Nadifa, dia suka menulis juga, suka merangkum, tapi suka juga mendengarkan pembelajaran dari ibu guru. Jadi bisa saja gaya belajarnya audio visual ya. Jadi ada audionya juga, ada visualnya juga, dari indera pendengar dan dari indera penglihat juga. Selanjutnya ada yang bertanya, apakah ada seseorang yang tidak memiliki gaya belajar? Sepertinya tidak mungkin ya, karena kita sebagai manusia itu haus akan ilmu pengetahuan. Jadi pasti semuanya memiliki gaya belajar tersendiri sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada lagi? Ya. Bisa saja kalian dari ketiga gaya belajar ini dikombinasikan menjadi gaya belajar kalian sendiri. Ya, kalian bisa juga menambahkan gaya belajar versi Shiva seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Iya. Bisa saja gaya belajar itu berubah seiring waktu ya, karena kan kemampuan kita juga semakin meningkat. Jadi kemungkinan besar bisa saja berubah. Meskipun berubah, kalian tetap harus memilih gaya belajar yang paling nyaman ya, yang paling sesuai dengan kalian. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Oke, kalau sudah tidak ada, Ibu akan memanggil tamu khusus kita, yaitu seorang konselor. Ayo Ibu, mari. Ya, di sini sudah ada tamu khusus eksklusif kita yang akan memberikan tes gaya belajar kepada kalian. Ayo, kertasnya ketua kelas diambil dulu. Silahkan kalian mengisi ya. Mengisi sampai berapa menit Ibu? 20 menit cukup. Ya baik, 20 menit ya anak-anak. Fokus ya mengerjakannya.
Baik, apakah sudah selesai mengerjakannya? Kalau sudah, ketua kelas dikumpulkan ya. Nanti setelah kegiatan belajar selesai, bisa dikumpulkan ke meja ibu sebelah kanan. Ya, nanti akan dikumpulkan bersama tes gaya belajar kelas lain dan akan diakumulasikan oleh ibu guru konselor yang tadi ya. Lalu selanjutnya seperti yang tadi ibu bilang, ibu akan menunjuk salah seorang untuk memberikan resum mengenai pembelajaran pada hari ini. Atau adakah yang ingin mengajukan diri? Iya, boleh kok membaca catatannya. Ayo, siapa? Gak apa-apa, gak usah malu, yuk. Oke, Syifa. Pintar ya, Syifa. Ayo, boleh baca. Baik, selanjutnya ibu akan melakukan penilaian segera kepada kalian mengenai ranah kognitif dan afektif. Bagaimana kesan-pesan kalian setelah belajar mengenai materi cara menemukan gaya belajar yang tepat? Ayo. Oh iya, jadi memahami ya apa itu gaya belajar? Boleh? Ya. Jadi bisa mengetahui lebih lanjut ya. Ya, selanjutnya. Oh iya, baik. Alhamdulillah jika materi ini sangat berguna bagi kalian. Baik, selanjutnya ibu akan menjelaskan mengenai materi kegiatan pembelajaran besok. Materi kegiatan pembelajaran besok masih ada sangkut pautnya dengan hari ini ya, yaitu tentang keterampilan belajar. Ada yang tahu nggak keterampilan belajar apa yang besok ingin ibu sampaikan kepada kalian? Ayo, gimana? Bukan, kurang tepat ya. Ada lagi? Bukan, kurang tepat juga ya. Ada lagi? Ya, hampir tepat ya. Jadi pada minggu depan ibu akan memberikan materi mengenai cara mengevaluasi hasil belajar. Minggu depan ibu akan menggunakan metode pembelajaran self dialogue. Jadi sebelumnya kalian sudah harus membaca dulu ya. Kalian sudah harus mencari-cari tahu dulu gimana ya cara mengevaluasi hasil belajar yang tepat, bagaimana cara mengevaluasi hasil belajar yang efektif, yang benar gimana. Itu PR untuk kalian ya. Kalian harus mencari tahu apa itu cara mengevaluasi hasil belajar. Baik, kalau begitu pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Kita mengucap alhamdulillah terlebih dahulu ya. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu ibu tutup ya. Ada yang ingin memimpin doa untuk menutup pembelajaran pada hari ini? Ya, ayo boleh. Amin, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau begitu sampai sini ya pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Iya, sama-sama. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ibu juga sehat ya. Hari ini ada yang tidak masuk atau tidak hadir? Oh, ada. Siapa? Oh, Nadifa. Kenapa? Nadifa kenapa? Oh, izin. Ada surat izinnya? Baik. Ya.
Baik, kalau begitu ada 29 siswa di sini ya. Ya, alhamdulillah. Ibu senang sekali bisa mengajar pada kelas kalian karena kelas kalian aktif-aktif ya. Dari tanggapannya saja tadi sudah aktif, alhamdulillah. Kalau begitu, hari ini Ibu akan melakukan layanan penguasaan konten kembali. Ayo, ada yang masih ingat apa itu layanan penguasaan konten? Siapa yang mau menjawab? Ya, boleh? Ya, betul ya. Ibu ulangi lagi, layanan penguasaan konten adalah sebuah layanan bimbingan dan konseling, di mana layanan ini bertujuan agar peserta didik memiliki keterampilan atau kebiasaan-kebiasaan baru yang positif, yang baik untuk dirinya. Baik, minggu kemarin kita sudah membahas salah satu keterampilan belajar, yaitu cara menemukan gaya belajar yang tepat. Lalu pertemuan hari ini ada yang tahu keterampilan belajar apa yang ingin kita pelajari? Ya, betul ya, cara mengevaluasi hasil belajar seperti yang Ibu sudah bilang kemarin. Ada yang tahu maksud dari cara mengevaluasi hasil belajar itu seperti apa? Iya, ada lagi? Iya, betul ya. Jadi, evaluasi hasil belajar adalah cara kita melihat perkembangan sudah sejauh mana hasil belajar yang telah kita lakukan. Lalu, ada yang tahu apa itu manfaat hasil belajar? Apa itu manfaat dari mengevaluasi hasil belajar? Ada yang tahu? Ayo unjuk tangan. Ya, ya betul. Ada lagi? Ya, ada lagi? Ya, jawabannya hampir sama semua ya. Manfaat dari kita mempelajari cara mengevaluasi hasil belajar ini agar kedepannya, mohon maaf, cara kita mengetahui hasil belajar ini agar kedepannya hasil belajar yang telah kita miliki dapat meningkat ya, agar prestasi atau nilai-nilai akademik kalian juga meningkat, sehingga kalian tahu nih dengan cara mengevaluasi ini gimana letak kelemahan atau gimana kesalahan dalam proses belajar kalian yang kurang ya. Kalau begitu Ibu akan lanjutkan ya. Hari ini Ibu akan menggunakan 6 asas yang akan Ibu lakukan pada layanan penguasaan konten hari ini. Ada yang tahu asas pertama apa? Ya betul, asas kesukarelaan, dimana kalian secara sukarela ya mengikuti pembelajaran Ibu. Yang kedua ada asas kegiatan. Ada yang tahu? Ya betul, yaitu dimana kalian sebagai peserta didik untuk aktif dan responsif dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Yang ketiga ada asas ya keterbukaan, dimana kalian secara terbuka ya, kalian tidak menutup-nutupi atau tidak membohongi Ibu, agar Ibu juga bisa membantu kalian, membantu permasalahan kalian. Nah, yang keempat ada asas ya kenormatifan, dimana kalian mengikuti norma-norma atau peraturan yang ada, yaitu kalau ingin bertanya harus mengangkat tangan terlebih dahulu, lalu tidak menunjukkan emosi secara berlebihan ya, lalu tidak mengganggu temannya yang sedang berkonsentrasi belajar ya. Selanjutnya ada asas kedinamisan, dimana setelah kalian mempelajari cara mengevaluasi hasil belajar, selanjutnya kalian akan bisa mengevaluasi hasil-hasil pembelajaran kalian, hasil-hasil dari proses belajar kalian, atau hasil-hasil dari ulangan, agar ulangan selanjutnya atau pembelajaran selanjutnya itu bisa lebih baik lagi. Dan yang terakhir ada asas kerahasiaan, di mana segala permasalahan atau persoalan yang telah disebutkan oleh salah satu teman atau yang lainnya
pada pembelajaran hari ini untuk tidak disebarluaskan ya kepada kelas lain ataupun kepada orang lain, agar sekiranya bisa cukup sampai di kelas ini saja sebagai bahan pembelajaran kita semua. Baik, selanjutnya Ibu akan memberitahukan kegiatan kita pada hari ini ya. Yang pertama kita akan memulai dengan doa terlebih dahulu. Lalu Ibu akan memberikan tayangan PowerPoint materi pembelajaran. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan metode pembelajaran Everyone is Teacher here. Jadi Ibu pengen lihat nih kalian menjelaskan mengenai materi evaluasi hasil belajar. Kemarin sudah Ibu beritahu ya, kita akan menggunakan model pembelajaran self-directed learning yang dimana kalian belajar terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Jadi pasti sudah tahu kan? Sudah ada bayangan kan cara mengevaluasi hasil belajar? Ya, nanti Ibu akan tunjuk salah satu peserta didik untuk menjelaskan materi yang Ibu tanyakan. Ya, lalu selanjutnya Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya. Lalu selanjutnya Ibu akan menunjuk kembali peserta didik untuk meresum kegiatan hari ini. Lalu selanjutnya kita tutup ya kegiatannya dengan doa. Ada yang ingin bertanya sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran? Baik, kalau tidak ada lagi, kita langsung mulai pembelajaran ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau memimpin? Laki-laki ya. Oh iya, Ciko boleh? Amin. Baik, Ibu akan menampilkan presentasinya ya, sebentar. Baik, pada pertemuan kedua kali ini, layanan bimbingan dan konseling bersama Bu Riri. Topik pembahasan kali ini adalah cara mengevaluasi hasil belajar. Ayo, ada yang tahu evaluasi itu apa? Ya, boleh? Nadifa? Ya, betul ya. Seperti yang ditayangkan di PPT juga, yaitu evaluasi merupakan suatu proses atau tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan yang telah dicapai. Nah, tujuan mempelajari cara mengevaluasi hasil belajar itu apa? Yaitu agar peserta didik diharapkan mengetahui sejauh mana kompetensi yang dimilikinya, sehingga terdorong semangat belajar lebih giat lagi. Lalu ada fungsi evaluasi. Ayo, sebelum membaca materi ini, ada yang ingin menjelaskan terlebih dahulu fungsi evaluasi? Ya? Ya, baik. Ada lagi? Iya, betul ya. Fungsi evaluasi itu benar yang diberitahukan oleh teman-teman. Lalu lebih lengkapnya ada di materi. Yang pertama adalah mengetahui tingkat pencapaian pembelajaran. Yang kedua adalah mengetahui keefektifan pembelajaran. Apakah sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang disusun. Selanjutnya ada mengukur sejauh mana telah menguasai kompetensi dasar atau pembelajaran. Yang keempat ada mengetahui sebab akibat dari sebuah kemajuan dan kegagalan dalam proses belajar. Yang kelima ada mengetahui apa saja kesulitan dalam belajar.
Yang keenam, ada memperbaiki seluruh proses pembelajaran yang kurang efektif. Lalu, apa saja sih penyebab nilai kurang memuaskan atau nilai menurun? Yaitu diantaranya ada tidak mempunyai buku materi pembelajaran, buku pokok. Lalu yang kedua ada belajar saat mau dan perlu saja, ya. Jadi kalian jangan belajar saat ulangan saja ya. Setelah kegiatan pembelajaran juga pembelajarannya direview ulang, dibaca-baca lagi, dibuka lagi. Lalu malu bertanya kepada guru. Ayo, malu bertanya sesat di jalan, ya, betul banget ya. Jadi jangan malu bertanya ya. Nah, selanjutnya ada tidak mengevaluasi hasil belajar. Ya, jadi karena tidak mengevaluasi hasil belajar, jadi tidak tahu ya sudah sejauh mana kompetensi yang telah dikuasai peserta didik. Lalu ada model-model evaluasi hasil belajar. Yang pertama ada model pengukuran. Ayo, siapa yang mau menjelaskan mengenai model pengukuran? Ya, boleh. Ya, betul ya. Model pengukuran ini harus digarisbawahi, yaitu ruang lingkupnya tingkah laku peserta didik. Nah, objek penelitiannya itu dari aspek kognitif dan afektif tingkah laku peserta didik. Nah, alat pengukurannya apa, Bu? Yaitu dengan tes tertulis. Tes tertulis itu apa? Seperti apa? Iya, betul sekali. Ulangan harian, ulangan semesteran, ulangan kenaikan kelas, itu termasuk model pengukuran. Lalu selanjutnya ada model kesesuaian. Ayo, siapa yang mau baca? Ya, boleh. Ya, betul ya. Yang harus digarisbawahi juga model kesesuaian ini, yaitu ruang lingkupnya tujuan dan hasil dari belajar. Objek penelitiannya itu tingkah laku yang diinginkan pada akhir kegiatan pembelajaran. Alat penilaiannya apa, Bu? Yaitu pre dan post test. Misalnya sebelum kalian memulai pembelajaran, ada kan guru yang melakukan pretest dulu agar guru tersebut tahu sejauh mana kemampuan kalian dalam memahami sebuah materi. Lalu selanjutnya kalian akan belajar mengenai materi tersebut. Setelah itu akan diberikan post test, yaitu setelah materi pembelajaran diberikan, apakah ada perubahan ataukah masih sama aja. Berarti kalau misalnya masih sama, harus dilihat kembali ya faktor-faktor apa saja yang membuat kemampuan tersebut tidak meningkat ya. Lalu selanjutnya ada model sistem. Apa itu model sistem? Ada yang ingin dijelaskan? Ada yang ingin menjelaskan? Oh iya, boleh. Ya, betul ya. Model sistem itu yang perlu digarisbawahi adalah membandingkan sistem ya. Objeknya itu sistem yang digunakan. Nah, alat penilaiannya itu yaitu informasi hasil sistem yang digunakan. Contohnya apa, Bu? Misalnya kalian menggunakan sistem kebut semalam. Ayo, siapa yang masih menggunakan gaya belajar sistem kebut semalam? Ayo. Ya, ada juga sebaiknya jangan dilakukan ya, walaupun ada juga yang nyaman dengan pembelajaran sistem kebut semalam, namun ibu rasa kurang efektif jika menggunakan sistem kebut semalam. Nah, dari sistem ini kalian bisa lihat
bisa membandingkan gimana kalau kalian menggunakan sistem kebut semalam atau menggunakan sistem lainnya, yang mana hasil yang terbaik gitu. Jadi bisa digunakan sistem yang terbaik, yang menghasilkan hasil terbaik tersebut. Lalu ada yang keempat, model Illuminati. Ayo, ada yang ingin menjelaskan? Ya, boleh. Ya, betul ya. Yang harus digarisbawahi adalah model permasalahannya, melihat permasalahannya. Objek penelitiannya itu mencakup latar belakang dan perkembangan yang dialami oleh proses implementasi atau pelaksanaan sistem hasil belajar yang diperlihatkan. Alat penilaiannya yaitu berupa proses pelaksanaan dan hasil belajar. Jadi model Illuminatif ini nyambung ya dengan hasil belajar, dengan model pembelajaran sistem tadi. Jadi kalau yang tadi model pembelajaran sistem dilihat sistem ya, sekarang model Illuminatif itu dilihat permasalahan yang ada dalam prosesnya itu ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan lembar kerja kepada kalian ya, kalian bisa langsung mengisi ya. Nanti ketua kelas bisa mengumpulkan kepada Ibu setelah pulang sekolah. Jadi harus hari ini ya, tidak boleh dibawa pulang ke rumah. Ya, dikerjakan hari ini, nanti ditaruh di meja Ibu. Lalu selanjutnya terima kasih. Lalu sudah ya materinya sampai sini. Selanjutnya Ibu akan menunjuk salah seorang peserta didik untuk mereview pembahasan pada hari ini. Ayo, siap. Sebelum Ibu tunjuk, ada yang mau mengajukan diri? Ya, boleh. Ya, Nana boleh. Ya, betul ya yang dibilang Nana. Hari ini kita belajar mengenai cara mengevaluasi hasil pembelajaran. Cara mengevaluasi ini sangat penting ya terhadap kenaikan atau tingkat proses belajar kita agar menjadi lebih baik lagi ke depannya. Lalu Ibu meminta kesukaan kalian untuk menjelaskan pesan dan kesan mengenai pembelajaran pada pagi hari ini. Ayo, ada yang mau memberikan kesan kognitif dan afektifnya? Ya, boleh. Oh iya, alhamdulillah ya. Jadi tahu cara mengevaluasi hasil belajar yang baik itu gimana? Ya, boleh. Oh iya, sebelumnya sudah tahu cara mengevaluasi belajar ya, tapi ingin mengkombinasikannya. Ya, boleh banget ya dikombinasikan. Lalu oh iya, ya alhamdulillah ya kalau misalnya materi pembelajaran hari ini berguna untuk kalian semua. Baik, kalau begitu kegiatan pada hari ini sampai di sini saja ya. Sebelumnya kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kalau begitu terima kasih semuanya sudah mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik. Ya, sampai bertemu minggu depan ya dengan materi yang baru. Jadi kalau begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan ya.